Hari ini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan bab 5 tentang alasan penghapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan yang pertama itu adalah alasan hapusnya kewenangan menuntut tuh ada alasan tidak adanya pengaduan pada delik aduan atau klik delik, ada nebis in idem yaitu pasal 76 KUHP, matinya terdakwa pasal 77 KUHP, kadaluarsa pasal 78 KUHP, penyelesaian di luar beracara atau abdening buiten proses atau pasal 82. Kemudian adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP, tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenakan adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan. Yang pertama, ada delik aduan mutlak atau absolut, yaitu suatu delik atau tindak pidana yang karena sifat sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Kemudian delik aduan relatif, yaitu delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya atau orang yang dikenai kejahatan itu. Kemudian keistimewaan atau kekhususan dalam delik aduan absolut, yaitu dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Dalam delik aduan absolut, pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan atau on split bar. Artinya, dengan adanya pengaduan tersebut berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan, walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan absolut, pengaduan mutlak itu harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku, peserta lainnya tidak dapat dituntut. Keistimewaan dari delik aduan relatif, yaitu dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orangnya yang disangka telah melakukan tindak pidana. Dalam delik aduan relatif, pengaduannya dapat dipisahkan atau split bar. Artinya, pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Yang berhak untuk mengadu yaitu berdasarkan pasal 72 sampai 7 dan pasal 73 KUHP, dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang atau mereka yang terkena kejahatan. Misal, pasal 319 KUHP penghinaan tidak akan dituntut jika tidak ada pengaduan yang terkena kejahatan, dan pasal 322 ayat 2 tentang membuka rahasia. Tengah waktu pengaduan itu, sejak ada orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsanya, pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila korban bertempat tinggal di luar Indonesia atau pasal 74 KUHP. Menarik kembali pengaduan, berdasarkan pasal 75, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan, tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Yang kedua ada nebis in idem, yaitu diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis in idem atau nemo debet dispexari yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dasar atau rasio dari asas ini adalah 1. Untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan. Yang kedua, untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang mendapatkan keputusan hakim. Syarat-syarat nebis in idem. Yang pertama, ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Perbuatan yang dituntut kedua kalinya adalah sama dengan orang yang pernah diputus. Yang kedua, ada matinya terdakwa atau pasal 77. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang mendapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Yang keempat, ada daluarsa atau fair jaring atau pasal 78 KUHP. Alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan. Dengan demikian mengurangi pula kegunaan atau penuntutan atau pembinaan. Kemudian menyulitkan pembuktian karena
memperkecil kemungkinan akan berhasilnya suatu penuntutan. Jadi maksud dari daluarsa adalah tenggang waktu ini jadinya adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk penuntut umum dan terdakwa, terlebih lagi untuk terdakwa. Kemudian batas waktu daluarsa menurut Pasal 78 KUHP yaitu untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. Untuk kejahatan yang diancam hukuman denda kurungan atau pidana paling lama 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. Untuk kejahatan yang ancaman hukumannya pidana lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. Sedangkan untuk kejahatan yang diancam pidana dan otomatis seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibanding orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan lebih berat akan lama hilangnya. Kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang, sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang, rusak, dan sebagainya, memberikan rasa kepastian hukum terhadap masyarakat. Kemudian ada penentuan tenggang waktu daluarsa. Menurut pasal 79 KUHP dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali untuk kejahatan pemalsuan surat atau uang, dihitung esok harinya sejak kejahatan diketahui. Rasionya adalah untuk menghindari orang cerdik pandai akan menggunakan surat setelah batas akhir daluarsa. Kemudian ada perampasan kemerdekaan. Batas daluarsanya adalah dihitung di hari berikutnya setelah orang yang dirampas kemerdekaannya dibebaskan atau dimerdekakan atau matinya orang terhadap kejahatan itu dilakukan. Rasionya adalah apabila tidak ditentukan batas daluarsanya, dikhawatirkan akan habis pula waktunya sebelum kejahatan diketahui. Ketiga, pelanggaran terhadap pencatatan sipil dihitung sejak terdaftar dilakukan. Penangguhan dan penghentian daluarsa. Penangguhan daluarsa atau skorsing upande verjaring atau penghentian untuk sementara waktu atau tenggang daluarsa. Apabila penundaan dicabut, maka tenggang waktu berjalan lagi dan waktu sebelum penundaan tetap dihitung atau pasal 81 KUHP. Penghentian daluarsa atau stalting van de verjaring atau dibatalkannya tenggang waktu daluarsa yang telah berjalan. Setelah penghentian, maka dimulailah tenggang waktu daluarsa yang baru. Tindakan penangguhan atau penghentian daluarsa ini terjadi karena adanya perselisihan yang sifatnya bukan hukum pidana, tetapi mempengaruhi putusan hakim hukum pidana. Question prejudiction or judgment atau putusan hakim dilakukan pada putusan hakim lain. Misalnya dalam kasus Stelionat penggelapan tanah atau 385. Jadi apabila seseorang mengajukan gugatan pidana di mana dalam kasusnya terdapat kasus perdata, maka hakim pengadilan harus menunda peraturan sebelum dibuktikan kebenaran dalam hukum perdata. Kemudian question prejudicial action, putusan hakim yang digantungkan pada tindakan atau action, misalnya dalam perzinahan pasal 284 KUHP. Dalam kasus perzinahan, pengaduan terhadap syarat mutlak dalam penuntutan. Jadi, tindak pidana perzinahan dapat dituntut bergantung pada adanya pengaduan. Terhadap kasus ini tidak ada penundaan penuntutan, karena penuntutannya tergantung pada pengaduan. Rasionya adalah sebelum ada penundaan penuntutan harus setelah dimulainya dulunya ada penuntutan. Yang kelima adalah menyelesaikan di luar beracara atau abstaining buiten proses atau AFCOP tertutup besar. Hal ini berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu terhadap perkara pelanggaran yang diancam denda saja, maksimum denda harus dibayar, diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang. AFCOP ini sifatnya sukarela dan harus inisiatif terhadap terdakwa sendiri. Tidak berlaku untuk tersangka yang berumur di bawah 16 tahun atau anak-anak. Selain AFCOP dikenal ada juga lembaga seiking atau denda damai yang berlaku terhadap pelanggaran dalam TPA dan tindak pidana fiskal. Asas ini merupakan kewenangan jaksa penuntut umum dengan dasar atas oportunitif demi kepentingan umum. Yang keenam ada abolisi atau amnesti. Abolisi meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman. Amnesti wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Perbedaan abolisi dan amnesti. Abolisi hanya menggugurkan
penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana semua akibat hukum sebelum sesudah tuntutan dihapuskan. Dalam pemberian abolisi atau amnesti, Presiden diberi kuasa undang-undang artinya Presiden tidak perlu meminta izin persetujuan DPR. Kemudian alasan gugurnya hak untuk melakukan hukuman, yang pertama ada dalam KUHP yaitu matinya terpidana, yang kedua ada daluarsa, yang kemudian ada di luar KUHP seperti amnesti dan gerasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran dan 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan di percetakan. Ditambah sepertiga dari lamanya tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya, pidana mati tidak ada daluarsanya. Daluarsa menjalankan pidana dihitung esok setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Jika terhukum melarikan diri selama hukuman, maka esok harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang waktu baru. Tenggang daluarsa tertunda selama menjalankan pidana dan selama terhukum dirampas kemerdekaannya apabila berhubungan dengan tenggang waktu penghukuman lain. Grasi atau gratia adalah tindakan pengampunan dari raja atau presiden yang merupakan kemurahan hati raja atau presiden yang berkuasa sehingga terhukum dapat menerima atau menolak grasi. Dewasa ini, grasi berfungsi sebagai koreksi atas keputusan pengadilan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan atas tindakan hukum pidana. Grasi adalah menghapuskan hukum yang telah dijatuhkan oleh hakim, baik untuk sebagian atau keseluruhannya, atau merubah hukum yang berlainan sifatnya. Dewasa ini, grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Tujuan dari grasi adalah sebagai koreksi atas keputusan pengadilan, dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya apabila dalam menjatuhkan putusan dapat kesalahan atau kehilafan. Yang dimaksud kesalahan atau kehilafan adalah apabila hakim salah menetapkan atau menafsirkan peraturan terhadap suatu tindak pidana, sehingga akibatnya dalam penerapan sanksi pun salah. Selain itu dapat juga terjadi apabila hakim merasa putusannya kurang adil, sehingga putusan vonis diperbaiki. Akibat hukum dari adanya grasi, Presiden menolak permohonan grasi berupa terhukum harus menjalankan hukuman seluruhnya. Presiden mengabulkan permohonan grasi berarti terhukum tidak harus menjalankan hukuman seluruhnya. Presiden mengadakan perubahan hukum atau komutasi berarti pengadaan perubahan masa hukuman. Misalnya hukuman mati dirubah menjadi hukuman seumur hidup, hukuman penjara menjadi hukuman kurungan, dan lain-lain. Mengurangi hukuman artinya hukuman yang dijatuhi oleh hakim dikurangi sehingga menjadi lebih ringan. Yang terpenting dalam grasi adalah bukan menghilangkan keputusan hakim, melainkan keputusan hakim tetap ada, tetapi pelaksanaan putusan hakim dikurangi. Dengan kata lain, kesalahan hukum tetap ada. Macam-macam grasi ada 3, yaitu grasi duduk, grasi jalan, dan grasi jabatan. Grasi duduk yaitu seseorang yang mengajukan permohonan grasi berada di luar penjara, tidak melaksanakan hukuman. Grasi jalan yaitu seseorang yang mengajukan grasi sambil tetap melaksanakan hukuman dari penjara atau menjalani pidana. Grasi jabatan yaitu permohonan grasi diajukan oleh pejabat yang berwenang, hakim atau kalapas, karena mereka merasa ada hubungan putusan yang merupakan terhukum. Perbedaan antara grasi dengan amnesti dan abolisi: grasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapus tuntutan dan hukuman, dan abolisi adalah masalah yang menghapus tuntutan. Grasi ditujukan kepada orangnya terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan atau tindak pidananya. Grasi diberikan setelah adanya putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum atau sesudah adanya vonis, tetapi abolisi sebelumnya ada keputusan hakim atau vonis. Dengan grasi, kesalahannya pelaku atau terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan atau seperti yang bayi baru lahir. Grasi diajukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik. Persamaan antara grasi, amnesti, dan semuanya abolisi diberikan atas kuasa undang-undang. Hak untuk memberikan berada di tangan presiden sebagai kepala negara. Semuanya tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk grasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002.